Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal teknis penilaian situasi kerja sederhana atau yang Bapak Ibu guru kenal dengan observasi diri. Ada juga yang menyebutnya sebagai situational judgment test atau SJT. Ini untuk Bapak Ibu guru yang prioritas 2 dan 3. Dan saat ini kita akan bahas khusus pada pembelajaran dan efektivitas pembelajaran pada video ke part 25. Baik, semua soal yang kita bahas Bapak Ibu itu berdasarkan dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan juga Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, terkhusus pada video kali ini, kita akan bahas tentang tadi, yaitu soal teknis tentang pembelajaran dan efektivitas pembelajaran. Nah, kenapa kami menyatakan bahwa di dalam soal teknis P3K untuk guru itu bentuk soalnya adalah penilaian situasi kerja sederhana? Nah, itu sudah termaktub Bapak Ibu Guru di situs resmi dari guru p3k.kemendikbud.go.id bahwa nanti bagi Bapak Ibu untuk yang XTHK2 atau ini masuk ke dalam prioritas 2. Kemudian bagi Bapak Ibu Guru yang lebih dari 3 tahun mengajar atau paling rendah dari 3 tahun, ini masuk ke dalam P3. Nah, inilah soal yang akan diujikan kepada Anda Bapak Ibu Guru terkait dengan soal teknisnya berbentuk soal teknis penilaian situasi kerja sederhana. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama terkait dengan soal teknis penilaian situasi kerja sederhana. Indonesia masih termasuk negara agraris, namun demikian menekuni dan bekerja pada sektor pertanian dan perikanan masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda. Sebagai seorang guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran adalah titik-titik. Apakah A. Meminta perusahaan untuk membeli lahan pertanian, B. Melakukan kegiatan pameran diversifikasi profesi, C. Mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa, D. Menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa, E. Melakukan penyuluhan tentang makanan pokok. Baik Bapak Ibu, untuk soal seperti ini, seperti yang kita lihat di dalam pilihan jawaban, bahwa terlihat semuanya merupakan pilihan jawaban yang tepat. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu Guru, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus berdasarkan kepada tugas pokok kita sebagai guru. Baik, sebelum kita ke arah sana, kita akan cari dulu kata kunci dari pertanyaan atau soal ini. Nah, soal ini, kata kuncinya adalah terkait dengan masih belumnya generasi muda tertarik pada profesi sebagai petani, dan juga apa sikap kita sebagai guru yang memiliki kepedulian terhadap hal tersebut, terhadap apa? Terhadap fenomena generasi muda yang tidak tertarik kepada profesi menjadi petani. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Ingat, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Berarti sudut pandang untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita sebagai guru. Apalagi di sini ditegaskan dalam pembelajaran adalah titik-titik. Yang A, meminta perusahaan untuk membeli lahan pertanian. Kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu Guru nanti poinnya sangat rendah. Kenapa? Karena yang A ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran, audiens kita adalah siswa, bukan seorang pengusaha. Maka jawaban A ini otomatis salah. Kemudian jawaban B, Bapak Ibu. Melakukan kegiatan pameran diversifikasi profesi. Nah, untuk yang B ini mungkin nanti Bapak Ibu Guru poinnya itu di atas A. Tetapi ini bukan merupakan pilihan yang paling tepat Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena kalau yang melakukan pameran diversifikasi, diversifikasi itu artinya berbagai macam.
atau beragam profesi ya di sini. Jadi untuk yang B ini juga kita eliminasi saja Bapak Ibu. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa. Sepertinya jawaban C ini sangat tepat sekali Bapak Ibu guru. Tetapi ini nanti poinnya tidak lebih dari 5. Ya, tidak mungkin 5 deh untuk yang C ini. Maka ini kita eliminasi saja Bapak Ibu guru. Kenapa? Itu yang nanti jadi pertanyaan Bapak Ibu guru. Ya, nanti kita akan jawab. Kita bandingkan dengan jawaban yang paling tepat. Kemudian yang D, menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa. Baik, yang D kita akan simpan Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang E, melakukan penyuluhan tentang makanan pokok. Yang E, kalau kita melakukan penyuluhan tentang makanan pokok, nanti itu tidak tepat dilakukan di dalam pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran, ingat, audiens kita adalah siswa, bukan seorang petani, bukan seorang pemuda-pemuda desa. Maka yang E ini otomatis nanti poinnya paling maksimal 3, tidak sampai 4 ataupun juga 5. Nah, di sini Bapak Ibu guru menjadi pilihan terbaik itu di antara 4, di antara C dan D. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada yang ditanyakan, yaitu kita sebagai seorang guru itu bagaimana menyikapi hal tersebut dalam pembelajaran. Nah, kita kembalikan kepada tugas dan pokok kita sebagai guru. Nah, jadi pilihan yang tepat itu lebih yang mana Bapak Ibu guru? Yaitu yang D, menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa. Karena tugas kita yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah menyampaikan kepada siswa kita apa sih pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa, itu yang bisa kita jelaskan kepada siswa kita. Kalau yang C, kenapa kita tidak pilih mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa? Urban farming itu artinya adalah pertanian desa. Itulah artinya urban farming ya. Nah, jadi kalau kita melakukan pelatihan, itu kan di luar pembelajaran Bapak Ibu guru. Jadi itu tidak cocok kita lakukan sebagai guru. Yang cocok kita lakukan sebagai guru adalah menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bapak Ibu, di sini kami mengadakan program bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3. Nanti bimbelnya akan kami laksanakan melalui Zoom meeting. Nanti untuk pembahasan yang kita bahas adalah soal teknis yaitu situasi kerja sederhana yang Bapak Ibu kenal dengan soal observasi diri. Ada juga menyebutnya SJT, situasional judgment test. Tetapi kalau kita berdasarkan dari website resminya P3K Guru kemendikbud.go.id itu adalah tentang situasi kerja sederhana, itu namanya. Kemudian juga nanti kita akan bahas soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nanti Bapak Ibu kami akan berikan fasilitas 10 pertemuan langsung melalui Zoom meeting. Ini khusus untuk paket 1 ya. Kemudian gratis 3 tryout soal terakurat. Ada gratis 10 video rekaman bimbel dan juga gratis handout file soal dan pembahasan. Cara pendaftarannya nanti Bapak Ibu Guru cukup ketik daftar P3K, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pendaftaran terakhir nanti di tanggal 11 Oktober tahun 2023. Pelaksanaan pada tanggal 11 sampai dengan 21 Oktober 2023. Ini khusus untuk pelamar P2 dan juga P3. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah titik-titik. Apakah A, pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C, pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D, pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. E, pendidik memilih media yang paling disukai oleh siswa. Baik, Bapak Ibu, kita akan tentukan dulu kata kunci yang ada di dalam soal ini. Nah, kata kunci di dalam soal ini adalah keterampilan memilih media. Nah, itulah yang paling penting Bapak Ibu Guru, yaitu keterampilan memilih media pembelajaran. Nah, bagaimana
keterampilan ini, kita pertama kali memilih media itu pertimbangannya apa sih? Saya sering mengatakan di dalam bimbel P3K, mohon maaf, di dalam bimbel PPG, itu menyatakan bahwa medianya bisa kita gunakan apa saja Bapak Ibu guru, tetapi asalkan media tersebut bisa menyampaikan materi pembelajaran, topik pembelajaran, indikator pembelajaran. Yang penting itu terkait dengan materi yang akan disampaikan. Jadi media itu harus bisa mempresentasikan apa yang akan kita bahaskan kepada siswa. Bisa menyampaikan pesan yang ingin kita ajarkan kepada siswa. Itu yang harus menjadi pertimbangan pertama di dalam menjawab atau memilih media pembelajaran. Maka, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, di sini terlihat terkait dengan cara memilih media, yaitu jawaban D lah yang paling tepat, yaitu pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi itulah yang kita lakukan pertama kali Bapak Ibu guru untuk memilih media. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Kemudian kenapa jawaban A, B, C, D, A, B, C, E itu nanti poinnya lebih rendah daripada E? Nah, kalau yang A, Bapak Ibu guru, mengetahui pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Ini nanti pasti poinnya paling rendah, Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena ini tidak terkait sama sekali dengan materi pembelajaran, maka yang A ini kita eliminasi. Yang B, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. Ini bisa Bapak Ibu guru ya, tetapi nanti poinnya rendah di bawah dari 5. Begitu juga C, pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Ini juga bisa, tetapi ini juga rendah nanti Bapak Ibu guru, paling ini poinnya 2. Kemudian yang E, pendidik memilih media yang paling disukai oleh siswa. Nah, ini juga nanti rendah Bapak Ibu guru, paling ini maksimal 3 lah ya. Kemudian yang poin 4 nanti ada di jawaban B ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Baik, kita akan bahas soal bonus soal wawancara Bapak Ibu guru. Di sini pertanyaannya adalah nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga honorer. Akan hal ini saya apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, kalau yang ini kalimatnya itu Bapak Ibu guru kita implementasikan. Apa sih itu implementasikan? Implementasikan itu artinya menerapkan. Nah, di sini berarti Bapak Ibu guru menyatakan bahwa Bapak Ibu guru menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan sehari-hari sebagai honorer. Maka jelas ini kita jawab sangat setuju. Ini poinnya nanti 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa nanti Bapak Ibu bisa bergabung di bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di warna kuning tulisannya ya Bapak Ibu Guru. Nanti ke 081803538023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.